Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan laporan orientasi PPPK, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kabupaten Cirebon, rencana aksi perubahan pada SD Negeri 3 Dawan, yang disusun oleh Kristiana Wulandari SPD dengan NIP 191102024212026. Jabatan Ahli Pertama Guru Kelas, Unit Kerja SD Negeri 3 Dawan. Yang pertama adalah pendahuluan. 1. Latar belakang. Untuk mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan pegawai ASN. Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan pegawai ASN. Pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, PPPK harus memiliki profesi dan manajemen PPPK yang berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, dan penempatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebelum ASN menjalankan tugasnya, diperlukan pembekalan atau orientasi tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan sehingga nantinya dapat memenuhi core values berakhlak dan employer branding ASN, bangga melayani bangsa, sebagai transformasi budaya kerja ASN. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Pelaksanaan orientasi mempunyai maksud dan tujuan, yaitu yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada PPPK yang baru diangkat. Keempat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di SD Negeri 3 Dawan. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi PPPK lingkup pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 10 Maret sampai dengan 14 April 2025 dengan metode blended learning, sinkronus melalui Google Meet dan asinkronus melalui Google Classroom. Di sini saya akan memaparkan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi dari Kabupaten Cirebon periode 2025 sampai 2030 adalah beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Untuk misi yang pertama yaitu Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Ketiga, Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya.
Keempat, Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Yang kelima, Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Selanjutnya adalah manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja PPPK. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN pada pasal 27. Manajemen ASN meliputi manajemen PNS dan PPPK. Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN pasal 31, manajemen PPK meliputi 1. Penetapan kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Penilaian kinerja, 4. Penggajian dan tunjangan, 5. Pengembangan kompetensi, 6. Pemberian penghargaan, 7. Disiplin, 8. Pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan 9 adalah perlindungan. Selanjutnya adalah visi dan misi SD Negeri 3 Dawan. Visinya adalah berprestasi, bertakwa, berbudi pekerti luhur, dan peduli terhadap lingkungan. Misinya adalah yang pertama, mewujudkan peserta didik yang telah memiliki pengalaman dan keterampilan dasar untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Yang kedua, mewujudkan peserta didik yang mampu mengembangkan dan menerapkan life skill yang diterimanya. Ketiga, mengembangkan peserta didik yang berbudi pekerti luhur, beriman, dan bertakwa di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keempat, mengembangkan pengetahuan dan kreativitas di bidang iptek, bahasa, olahraga, dan seni budaya sesuai dengan bakat, minat, dan potensi siswa. Kelima, menciptakan kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lingkungan. Keenam, mewujudkan peserta didik yang berkarakter, peduli terhadap lingkungan sekitar. Berikut ini adalah struktur organisasi SD Negeri 3 Dawan, Kecamatan Tengah Tani. SD Negeri 3 Dawan dikepalai oleh Ibu Ida Laila SE dengan jajaran guru-guru dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang masing-masing memiliki 2 rombel serta guru mapel. Ada juga operator, penjaga, dan siswa-siswi SD Negeri 3 Dawan. Selanjutnya adalah tupoksi guru SD 3 Dawan. Tugas pokok guru yaitu yang pertama adalah mendidik, kedua mengajar, 3 membimbing, 4 mengarahkan, 5 menilai, dan 6 mengevaluasi peserta didik. Berikutnya adalah rencana hasil kerja PPPK, matrik rencana kerja selama kontrak. Yang melatar belakangi saya untuk melakukan rencana aksi perubahan ini adalah karena masih rendahnya atau masih kurangnya motivasi membaca atau literasi siswa-siswi di kelas atas. Pada kegiatan yang pertama, saya melaksanakan kegiatan gerakan membaca 15 menit dengan tujuan kinerja membiasakan disiplin budaya positif kepada peserta didik dengan melaksanakan kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dengan indikator meningkatkan motivasi pada peserta didik untuk dapat membaca dan menulis. Perolehan waktunya 15 menit sebelum KBM dimulai dan dilaksanakan secara rutin dari tahun 2024 sampai dengan 2029.
Kegiatan yang kedua adalah literasi berbasis visual atau teknologi. Tujuan kinerjanya, peserta didik dapat dengan mudah memahami dan mengungkapkan bahan bacaan secara efektif. Indikator mendorong siswa agar lebih aktif literasi menggunakan media teknologi. Waktu perolehan 1 kali dalam seminggu secara rutin. Ketiga, mading sekolah. Peserta didik dapat mengembangkan bakat dan kreativitas dalam hal menulis untuk dapat dipublikasikan di mading sekolah. Indikatornya mendorong siswa atau peserta didik untuk gemar menulis. Waktu perolehan 1 kali dalam sebulan secara rutin. Yang terakhir adalah pojok literasi. Peserta didik dapat menambah wawasan mereka untuk lebih suka membaca dengan indikator pencapaian meningkatkan minat dan motivasi baca siswa di lingkungan sekolah. Waktu perolehannya 1 kali dalam seminggu secara rutin. Lanjut, kesimpulan. Demikian laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPPK di wilayah Kabupaten Cirebon ini kami buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal. Banyak pelajaran dan arahan serta motivasi yang kami dapatkan setelah mengikuti kegiatan orientasi. Semoga pembelajaran yang kami dapat menjadi penyemangat saat kami melaksanakan tugas di instansi kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan orientasi yang telah memberikan motivasi serta bekal yang sangat bermanfaat bagi kami dan rekan-rekan PPPK Kabupaten Cirebon. Semoga dengan diadakannya kegiatan orientasi ini, kami dan rekan-rekan PPPK mampu berkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan di bidang pendidikan khususnya di Kabupaten Cirebon. Di sini saya juga melampirkan bukti dukung atau dokumentasi mengenai rencana aksi yang sudah saya lakukan, yaitu gerakan membaca atau literasi selama 15 menit di kelas, dan juga saya melakukan pendampingan kepada siswa yang masih belum lancar dalam hal membaca. Kemudian saya juga melakukan kegiatan adanya mading dan pojok baca di lingkungan sekolah. Sekian pemaparan dari laporan orientasi PPPK mengenai pengenalan nilai dan etika pegawai PPPK di Kabupaten Cirebon. Semoga bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.